Assalamualaikum, saya Luna Fisatunisa dengan NIM 201468. Kali ini akan membahas bagaimana cara penggunaan media proyektor sebagai media pembelajaran. Kesatu, kita perlu memastikan kabel daya tersambung dengan benar ke proyektor dan stop kontak. Kemudian, pastikan indikator power berwarna orange stabil. Tekan tombol on, dan secara otomatis indikator power akan berkedip hijau. Ketika daya benar-benar menyala, indikator akan berhenti berkedip dan menyala hijau stabil seperti ini. Dan berikut tampilan layar ketika proyektor telah menyala. Pertama-tama kita perlu menyiapkan terlebih dahulu kabel HDMI. Lalu kita hubungkan kepada proyektor. Dan yang satu lagi kita hubungkan kepada laptop. Seperti ini, layar proyektor akan menampilkan layar laptop. Input ini berfungsi sebagai mengubah indikator-indikator yang terdapat pada atau bisa dibilang fitur-fitur yang ada dalam proyektor. Kemudian di sini ada tombol menu. Menu ini berfungsi sebagai mengatur baik itu kualitas, ukuran, cahaya dan yang lainnya untuk layar proyektor. Serta di sini juga terdapat pengaturan untuk zoom layar sebelah sini dan satu lagi untuk mengatur kefokusan layar in focus. Sekarang kita coba perlihatkan tombol-tombol yang ada dalam proyektor. Yang pertama yaitu input. Nah, di input ini terdapat fitur-fitur seperti S-Video, video, kemudian komputer in one, komputer in-two, USB tipe B, dan HDMI. Yang kita gunakan sekarang HDMI ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini yang tadi saya jelaskan ada tombol menu. Nah, di tombol menu ini banyak banget ya teman-teman. Mulai dari ada pengaturan picture, image, input, setup, audio, screen, option, network, security, dan di sini juga ada menu lainnya ya teman-teman yang pastinya banyak banget. Jadi di menu ini kita bisa atur proyektor ini sesuai yang kita inginkan. Exit. Kemudian kita coba juga untuk aplikasikan yang tadi ya teman-teman, ada pengaturan zoom. Nah, kita coba perkecil dan kita perbesar kembali ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian di sini juga terdapat fitur tadi fokus ya teman-teman. Kita bisa atur kefokusan layar bagaimana atau sesuai yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Nah, oke. Seperti itu teman-teman. Jadi itu merupakan tampilan-tampilan dari tombol yang ada dalam proyektor. Yang terakhir yaitu cara mematikan proyektor. Yang pertama yaitu tekan tombol standby on. Setelah pesan muncul, kemudian tekan kembali standby on. Dan secara otomatis sumber cahaya akan padam dan berkedip-kedip berwarna orange. Kemudian indikator power akan berhenti berkedip dan menyala orange stabil saat pendinginan sumber cahaya selesai. Setelah itu, lepaskan semua kabel yang terhubung kepada proyektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai busana. Busana anak sendiri memiliki 6 jenis, yaitu busana bermain, busana sekolah, busana olahraga, busana tidur, busana rekreasi, dan busana pesta. Yang pertama yaitu busana bermain. Pada busana bermain anak, ini menggunakan bahan-bahan yang menyerap keringat, tidak menyebabkan iritasi, dan mudah dalam pemeliharaan. Bahan yang cocok digunakan untuk busana bermain adalah bahan yang terbuat dari selat kapas seperti bahan katun yang kita tahu. Lalu di sini juga ada contoh dari busana bermain anak perempuan. Nah, di sini ada contoh dari busana bermain anak perempuan. Pada gambar di sini terlihat bahwa anak perempuan menggunakan model yang sederhana dengan bahan katun.
Kemudian di sini ada busana bermain anak laki-laki yang menggunakan bahan yang mudah menyerap keringat, lalu menggunakan model yang sangat sederhana. Selanjutnya yang kedua ada busana sekolah. Pada umumnya, busana sekolah yang dipakai anak adalah busana yang telah ditentukan oleh sekolah masing-masing. Bahan yang digunakan adalah jenis bahan katun. Corak yang digunakan untuk sehari-hari di hari-hari tertentu berupa batik ataupun motif kotak-kotak. Berikut ada contoh dari busana sekolah. Nah, ini ada contoh dari busana sekolah anak perempuan yang mana ini memperlihatkan bahwa hari-hari tertentu anak perempuan ini menggunakan rok motif batik seperti kotak-kotak yang biasanya tidak setiap hari dipakai. Kemudian di sini ada busana sekolah anak laki-laki yang mana sebelah sini yaitu dia memperlihatkan bahwa hari-hari tertentu dia menggunakan busana sekolah yang bermotif kotak-kotak dan hari-hari biasanya menggunakan baju sekolah seperti biasa. Selanjutnya ada busana olahraga. Busana olahraga yang dibuat untuk anak harus aman pada waktu digunakan. Bahan yang digunakan untuk busana olahraga anak adalah kaos dan katun. Yang modelnya dibuat longgar agar tidak mengganggu gerak anak dan aman pada waktu digunakan. Berikut ada contohnya. Nah, di sini ada contoh dari busana olahraga anak laki-laki yang menggunakan bahan kaos dan model yang sangat longgar. Kemudian ada busana olahraga anak perempuan yang menggunakan bahan kaos model yang longgar, serta sebelah sini ada busana olahraga anak perempuan yang akan digunakan saat berenang. Namun di sini memang busananya terlihat ketat tetapi tetap nyaman bagi anak. Selanjutnya ada busana rekreasi. Busana rekreasi dipakai untuk berlibur ke suatu tempat wisata. Busana yang dipakai adalah busana yang nyaman, simpel, dan santai. Dalam pembuatan busana rekreasi, untuk anak diperlukan kecermatan dalam pemilihan desain, kain, warna, dan tekstur. Sehingga busana yang dipakai dapat memberikan rasa nyaman bagi anak saat berekreasi. Contohnya yaitu, nah di sini ada contoh dari busana rekreasi anak perempuan, memiliki model yang nyaman saat rekreasi, serta bahannya yang membuat sang anak merasa tidak terganggu ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada contoh busana rekreasi anak laki-laki, terlihat sangat santai, model yang sederhana, simple, dan nyaman saat digunakan. Selanjutnya ada busana tidur. Busana tidur untuk anak sangat sederhana. Umumnya model busana tidur anak terdiri dari celana dan baju, atau model gaun atau BB untuk anak perempuan. Bahan yang digunakan untuk busana tidur antara lain katun dan bahan kaos. Untuk warna dapat dipilih warna-warna yang lembut dan dengan corak yang tidak terlalu ramai seperti bunga-bunga kecil, garis-garis kecil, dan bola-bola, ataupun ada juga seperti bintang. Berikut contohnya nih. Di sini ada busana tidur anak perempuan. Di sini ada dia menggunakan atasan dengan bawahan, lalu di sini ada dengan menggunakan model BB. Selanjutnya di sini ada busana tidur anak laki-laki. Busana tidur anak laki-laki yang ditampilkan pada gambar di sini yaitu menggunakan atasan dan bawahan celana. Jadi kalau laki-laki biasanya itu tidak ada yang menggunakan model gaun ataupun BB. Selanjutnya yang terakhir yaitu busana pesta. Untuk busana pesta, jenis bahan yang digunakan, warna, corak, dan hiasan yang digunakan sangat berbeda. Bahan yang digunakan untuk kesempatan pesta lebih terkesan mahal, serta hiasan yang digunakan lebih meriah dan model untuk busana pesta juga lebih glamor. Tapi kita perlu tanda kutipi bahwa model busana pesta anak tidak terlalu ramai seperti model pesta anak dewasa. Contohnya berikut. Nih, di sini ada contoh dari busana pesta anak perempuan. Walaupun terlihat glamor dan mewah, tetapi tidak menggunakan aksesoris yang sangat berlebihan yang membuat rasa nyaman anak hilang. Dan berikut ada contoh dari busana pesta anak laki-laki.
di mana di sini terlihat anak laki-laki menggunakan jas atau kemeja dengan tambahan aksesoris lainnya. Selain itu biasanya anak laki-laki juga tidak lain dari menggunakan kedua ini. Sekian untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.